Selamat malam semuanya yang sedang mencari Tobrut mode barbar. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah memasuki babak final bersama dengan 7 orang lainnya. Dan hal ini benar-benar merupakan sebuah kejutan dan Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa memasuki tahap ini. Su Mei di kejauhan juga pada saat ini tiba-tiba menyipitkan matanya dengan hati yang terguncang. Sosoknya pada saat ini benar-benar tidak menyangka Xiao Yan akan benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kemampuan alkemis Xiao Yan ini benar-benar di luar apa yang pada saat sebelumnya dibayangkan oleh Su Mei. Jika Xiao Yan bisa menyempurnakan ramuan dengan kesulitan yang tinggi seperti di kompetisi tahap kedua, tentu saja akan sangat mudah bagi Xiao Yan untuk menyempurnakan ramuan yang pada saat sebelumnya mereka inginkan. Su Mei pada saat ini benar-benar merasa bingung dan mulai bergumam dengan suara yang rendah. Sosoknya berkata, mungkinkah Xiao Yan pada saat sebelumnya melakukan pemurnian dengan sengaja diperlambat? Namun mengapa dirinya menyia-nyiakan waktu dengan sengaja dan apakah dirinya pada saat ini sedang menunda waktu? Tetapi jika dipikirkan kembali sepertinya dirinya tidak memiliki alasan untuk menunda waktu. Ketika berpikir pada tahap ini Su Mei pada akhirnya segera tersadar dan mulai kembali bergumam dengan sedikit terkejut. Sosoknya lanjut berkata, mungkinkah pil untuk memperbaiki tubuh ini merupakan petunjuknya? Namun kedua wanita di samping Xiao Yan pada saat sebelumnya tidak terluka. Mungkinkah Xiao Yan pada saat ini sedang menunda waktu dan menunggu seseorang yang terluka parah untuk pulih dari lukanya? Xiao Yan tidak terburu-buru pergi dari tempat ini dan Xiao Yan benar-benar sengaja tinggal di tempat ini. Yang diinginkan oleh Xiao Yan ini sepertinya hanyalah waktu yang cukup lama. Dengan begitu maka Xiao Yan akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk menunggu sosok yang akan pulih. Sepertinya dengan begitu maka Xiao Yan tidak akan lagi takut sama sekali bahkan jika berhadapan dengan Su Mei dan yang lainnya. Jika seperti dugaannya maka orang ini benar-benar telah memiliki rencana yang lebih tinggi. Dirinya juga bahkan tidak ragu-ragu mengekspos jantung api di dalam kompetisi. Dengan begitu maka pada saat ini pasti akan ada banyak alkemis yang mengincar Xiao Yan. Mungkinkah rencana pengeksposan jantung api ini juga benar-benar berada di dalam rencananya? Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada juga perbincangan di antara para alkemis yang telah gagal. Mereka pada saat ini menatap ke arah 8 pilar yang ada. Semua informasi mengenai sosok-sosok yang berada di 8 pilar pada saat ini terungkap ke hadapan semua orang. Begitu melihat semuanya pada saat ini semua orang berpikir bahwa kompetisi ramuan ini akan cukup menarik. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedang duduk bersila dan tiba-tiba sebuah suara transmisi jiwa segera memasuki pikiran Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa mereka kembali bertemu. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera melihat ke sekeliling dengan heran. Begitu Xiao Yan menatap ke seberang, Xiao Yan melihat dua sosok yang familiar di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut melihat Ling Fei dan Feng Chan dan Xiao Yan tidak bisa mengingat nama mereka. Xiao Yan hanya bisa sedikit tersenyum dan berkata ternyata mereka berdua juga berada di sini. Menangkapi hal tersebut Ling Fei pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dunia psikis mereka sering datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkemis. Namun sesungguhnya yang paling mengejutkan adalah keberadaan Xiao Yan di tempat ini. Xiao Yan benar-benar selamat dari pengejaran aliansi Dou Xian dan hal tersebut sungguh luar biasa. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum canggung sebelum akhirnya berkata bahwa aliansi Dou Xian memang berhasil membunuh Xiao Yan pada saat itu. Namun sangat disayangkan seseorang benar-benar telah menyelamatkan hidup Xiao Yan. Ling Fei pun sedikit tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki keberuntungan. Selain itu dirinya juga ingin tahu bagaimana Xiao Yan bisa mendapatkan api keabadian di tubuhnya.
Alam spiritual juga telah mencarinya pada saat itu dan ternyata nyala api yang mengerikan ini telah ditundukkan oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit dan Xiao Yan tidak terlalu banyak menjelaskan mengenai jantung api ini. Xiao Yan hanya berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini hanya beruntung. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini berbincang-bincang sebuah suara pada saat ini segera terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut berkata bahwa kompetisi terakhir akan segera dimulai. Semua orang seketika mulai mendengarkan dengan cermat suara yang terus-menerus bergema di udara. Suara tersebut lanjut menjelaskan bahwa kali ini mereka akan memurnikan pil pengumpul jiwa 9 bukaan. Resep pil ini sudah tidak asing lagi bagi semua orang dan mereka yang berhasil menyempurnakannya akan diberikan peringkat berdasarkan nilai untuk menjadi juara. Dari kompetisi ini akan mendapatkan 5 miliar origin ki. Selain itu mereka juga akan mendapatkan akuisisi dari Istana Pengobatan Surgawi. Batas waktu yang akan diberikan kepada mereka untuk melakukan pemurnian adalah 20 tahun. Begitu kata-kata ini terdengar 8 sinar cahaya segera menyapu ke arah pilar, 8 sosok segera mengangkat telapak tangannya dan menangkap cincin penyimpanan. Cincin ini berisi resep serta bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan tersebut. Sementara itu banyak sosok yang menonton kompetisi ini pada saat ini hanya bisa mendesis dingin. Bagi seorang alkemis yang telah mencapai level ini pil pengumpul jiwa 9 bukaan bukanlah sesuatu hal yang asing, bahkan meskipun mereka tidak mengetahui resep dari pemurnian ini namun nama obat ini saja sudah bisa membuat orang merinding. Banyak perbincangan yang beredar di sekitar setelah mengetahui bahwa pil yang ingin dimurnikan adalah pil pengumpul jiwa 9 bukaan. Salah seorang di antara mereka bergumam bahwa meskipun pil pengumpul jiwa 9 bukaan ini masihlah ramuan tingkat dewa, namun tingkat kesulitannya benar-benar berada di level yang sangat tinggi. Ramuan ini memiliki efek khusus di mana akan membantu orang yang mati di dalam pertempuran. Setelah kehilangan raganya jiwanya akan dapat memasuki pil pengumpul jiwa 9 bukaan ini. Jika tubuhnya tidak hancur total itu juga bisa melindungi jejak jiwa agar tidak sepenuhnya musnah. Singkatnya pil ini benar-benar akan bisa memberikan efek dan kesempatan untuk beregenerasi. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut setelah mengetahui fakta ini bahkan Ling Fei dan Feng Chan di kejauhan pada saat ini benar-benar mengerutkan kening. Jelas sekali terlihat bahwa mereka juga pada saat ini benar-benar merasakan kesulitan dalam ramuan ini. Ling Fei pada saat ini segera mulai berbicara dengan transmisi suara. Suara ini bisa didengar oleh Feng Chan dan Xiao Yan dan sosoknya pada saat ini mulai menjelaskan. Ling Fei menjelaskan bahwa ramuan ini perlu dimurnikan dengan 19.999 jenis bahan obat. Setiap bahan obat juga perlu dimurnikan dengan hati-hati dan hal yang paling penting adalah ketika ramuan tersebut dibentuk, karena mereka harus menanggung beban dari 9 pil lightning yang semakin lama semakin kuat. Selain itu jika kekuatan spiritual belum mencapai ranahnya hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bisa ikut serta di dalam proses pemurnian. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangguk sambil berpikir dan bergumam ternyata sepertinya pil ini benar-benar sangat sulit untuk dimurnikan. Ling Fei pada saat ini menghela nafas dan lanjut berkata bahwa bahkan jika Xiao Yan memiliki jantung api tidak mudah untuk bisa menyempurnakan ramuan tersebut. Terlebih lagi jika ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memurnikan pil ini maka hampir tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk berhasil. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya mengangkat bahu dan bergumam jika begitu permasalahannya maka sepertinya Xiao Yan hanya perlu menyerah. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sekeliling dan menyadari bahwa semua orang pada saat ini benar-benar terlihat frustasi. Hanya Xiao Yan sendiri yang pada saat ini terlihat tenang karena Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui kesulitan ini.
Xiao Yan juga tidak mengetahui pil apakah itu dan Xiao Yan pada saat ini juga bingung untuk berekspresi. Seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini semua orang masih terus berdiam diri sambil merumuskan permasalahan ini. Banyak sosok juga pada saat ini benar-benar menatap ke arah 8 sosok yang berada di atas pilar. Sesaat kemudian pada akhirnya api seketika berkobar satu demi satu di antara 8 pilar. Pil pengumpul jiwa 9 bukaan ini memiliki resep oleh karena itu terlihat lebih sederhana daripada kompetisi putaran kedua. Oleh karena itu tidak perlu banyak waktu bagi semua orang untuk memahami resep-resep dari ramuan tersebut. Ling Fei dan Fang Chan juga pada saat ini mengulurkan telapak tangan masing-masing dan memulai proses pemurnian. Api putih pada saat ini seketika menyala di hadapan masing-masing. Ling Fei terlihat sedikit gugup karena Ling Fei benar-benar tidak yakin akan bisa memurnikannya. Sementara itu Feng Chan pada saat ini terlihat lebih tenang dan optimis. Menyadari Ling Fei yang pada saat ini gugup, Feng Chan pada akhirnya segera mulai berbicara kepada Ling Fei. Suara ini juga dapat didengar oleh Xiao Yan ketika sosoknya berkata bahwa tidaklah menjadi permasalahan apakah pemurniannya berhasil atau tidak. Meskipun pil pengumpul jiwa 9 bukaan ini sulit, jika berhasil dimurnikan maka itu akan sangat bermanfaat untuk pemurnian obat selanjutnya. Hanya ketika dihadapkan dengan obat mujarab barulah seseorang benar-benar akan bisa meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu jangan khawatir tentang hasilnya dan lebih baik berkonsentrasi untuk prosesnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini mengangguk karena itu jugalah yang pada saat ini dipegang oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak terlalu mempedulikan keberhasilan dari pemurnian ini. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini memiliki sedikit harapan mengingat hadiah dari kompetisi ini benar-benar sangat besar. Xiao Yan pada akhirnya memantapkan dirinya dan kembali fokus pada proses pemurnian. Xiao Yan mencubit dagunya dan pada saat ini bergumam bahwa akan sangat merepotkan untuk memurnikan begitu banyak bahan obat. Jika ada banyak api yang bisa digunakan secara bersama-sama maka hal itu akan dapat meningkatkan kecepatan dengan signifikan. Bahkan meskipun Xiao Yan gagal di tahap percobaan pertama maka Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk menebusnya. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa api keabadian sudah terungkap ke hadapan publik. Hal itu pasti akan menimbulkan banyak masalah dan memancing banyak orang yang menginginkan api abadi. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini akan segera kembali mengekspos jantung api lainnya. Xiao Yan berniat untuk membuat orang-orang yang mendambakan jantung api dari Xiao Yan merasa putus asa. Dengan adanya 2 jantung api maka mereka benar-benar tidak akan berani berpikir untuk merebut jantung api Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum tipis dan segera berbicara perlahan bahwa kali ini adalah giliran dari 10 api iblis. Begitu Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya nyala api pada saat ini segera keluar dari tubuhnya. Banyak pasang mata yang pada saat ini masih tertuju kepada Xiao Yan setelah apa yang dilakukan oleh Xiao Yan sebelumnya. Namun ketika jantung api yang keluar kali ini tidak berwarna hitam semua orang kembali melontarkan pandangan yang dipenuhi dengan keterkejutan. Api yang keluar dari lengan Xiao Yan ini berwarna ungu merah dan tekanannya juga cukup kuat. Banyak perbincangan seketika meledak di kerumunan ketika mereka bertanya mengapa warna api ini berubah lagi. Sepertinya nyala api ini benar-benar berbeda dari nyala api hitam sebelumnya. Namun meskipun begitu dirinya pada saat ini masih merasa ada rasa tertekan yang kuat dari nyala api tersebut. Sementara itu di sisi lain di 7 pilar yang tersisa, sosok-sosok yang baru saja memurnikan ramuan pada saat ini juga dikejutkan oleh api dari Xiao Yan. Tekanan yang dipancarkan dari api Xiao Yan ini benar-benar membuat api mereka seketika menciut. Ling Fei dan Feng Chan pada saat ini juga benar-benar melotot merasakan api yang dilonjakkan oleh Xiao Yan.
Mereka telah memperhatikan Xiao Yan sejak lama dan tahu bahwa Xiao Yan memiliki jantung api peringkat ketiga. Dengan hal ini saja Xiao Yan benar-benar sudah mengejutkan mereka. Sementara itu Wang Kuo dan Zhang Xian keduanya juga ternyata pada saat ini melaju ke kompetisi final. Mereka yang juga merasakan kekuatan api Xiao Yan pada saat ini ikut melotot. Di hadapan Xiao Yan 10 api iblis pada saat ini berkobar. Orang-orang yang berada di pilar pada saat ini benar-benar menatap ke arah Xiao Yan secara bersamaan. Mereka bisa merasakan bahwa api yang pada saat ini mereka lonjakkan seolah-olah sedang memuja api ungu merah milik Xiao Yan. Perbincangan juga melonjak di antara mereka ketika bertanya api macam apakah ini? Jika ini adalah api abadi seharusnya api ini akan memiliki warna hitam. Menanggapi hal tersebut sesosok lainnya pada saat ini segera menganggukkan kepalanya. Sosoknya juga lanjut bergumam bahwa api ini juga memiliki rasa penindasan yang kuat. Mendengar hal tersebut Ling Fei dan Feng Chan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiao Yan. Feng Chan pada akhirnya segera sedikit tersadar dan mulai bergumam. Sosoknya berkata bahwa sepertinya dirinya pernah membaca tentang api ini di buku-buku kuno. Api ini dapat dibagi menjadi 10 api yang masing-masing memiliki ranahnya sendiri. Api ini dapat dibagi menjadi 10 api yang masing-masing memiliki ranahnya sendiri. Jika dirinya mengingat dengan benar api ini juga merupakan jantung api yang berada di peringkat ke-9 yakni 10 api iblis. Mendengar gumaman ini Ling Fei seketika ternganga dan bertanya apakah mungkin itu bisa dilakukan. Jika begitu permasalahannya maka dengan kata lain selain dari memiliki jantung peringkat ketiga Xiao Yan juga memiliki api iblis peringkat ke-9. Mungkinkah Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki 2 jantung api sekaligus? Feng Chan pada saat ini seketika menganggukkan kepalanya. Sosoknya lanjut berkata bahwa sekarang tampaknya memang seperti itu. Xiao Yan memiliki 2 jantung api pada saat yang bersamaan. Tidak mengherankan kepala istana Su Mei secara pribadi mengantar Xiao Yan ke sini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Chan, Ling Fei pada akhirnya segera kembali mengirimkan transmisi suara ke arah Xiao Yan. Sosoknya bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan memiliki 2 jantung api. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menjawab dengan acuh tak acuh ketika berkata bahwa Xiao Yan punya 3. Ling Fei pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan mata ngeri dan meminta Xiao Yan untuk jangan terburu-buru pergi setelah kompetisi selesai. Dirinya tidak menyangka bahwa akan ada hal luar biasa yang ditunjukkan oleh Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum sementara Feng Chan pada saat ini kembali memfokuskan diri kepada proses pemurnian. Transmisi suara sebelumnya hanya ditujukan kepada Ling Fei yang bertanya kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Su Mei di platform tinggi juga pada saat ini bergetar hebat. Matanya pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh ketidakpercayaan. Su Mei juga pada saat ini terkejut setelah menyadari bahwa Xiao Yan memiliki 2 jantung api. Sosoknya tanpa sadar bergumam dari manakah asal dari orang ini. Su Mei pada saat ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja dirinya lihat. Tidak ada yang berani membayangkan bahwa satu orang akan bisa memiliki 2 jantung api. Mengingat seluruh sejarah dari dunia sensi tidak mungkin bagi seseorang memiliki 2 jantung api pada saat yang bersamaan. Kemungkinan seperti ini benar-benar dapat digambarkan hanya sebagai sebuah keajaiban. Pikiran Su Mei pada saat ini mulai goyah ketika dirinya menyadari hal tersebut. Jika Xiao Yan memiliki 2 jantung api dan mengungkapkannya ke publik, bukankah Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin mengingatkan semua orang bahwa Xiao Yan tidak akan mudah untuk dihadapi? Su Mei pada akhirnya hanya bisa menghela nafas di tengah-tengah kebingungan dan ketidakpercayaan di matanya. Sementara itu sosok pria berjubah besar juga pada saat ini segera menyipitkan matanya.
Hatinya pada saat ini benar-benar terguncang dan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu. Namun sesaat kemudian di balik jubahnya si pria pada saat ini sedikit tersenyum. Sosoknya bergumam bahwa akan lebih baik jika dirinya pada saat ini menahan diri terlebih dahulu. Sosoknya harus mencari bantuan untuk bisa menghadapi Xiao Yan setelah kompetisi. Begitu selesai berbicara, selip batu giok seketika muncul di tangannya dan sosoknya segera menghancurkan selip batu giok tersebut. Seberkas cahaya seketika terbang menuju kehampaan bersamaan dengan si pria yang pada saat ini kembali menundukkan kepalanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini telah berkonsentrasi pada proses pemurnian. 10 api iblis di hadapan Xiao Yan pada saat ini menyala dengan terang. Xiao Yan melambaikan tangannya dan banyak bahan obat dengan cepat dimurnikan di bawah kendali tepat Xiao Yan. Api yang Xiao Yan keluarkan juga pada saat ini terlihat stabil dan kuat. Xiao Yan telah melihat resep dari pil pengumpul jiwa 9 bukaan dan Xiao Yan telah memiliki gambaran tentang kesulitan memurnikannya. Pertama-tama jumlah dari bahan obat yang dibutuhkan benar-benar terlalu banyak dan ini merupakan sebuah kesulitan. Selain itu pencampurannya juga benar-benar sangat rumit di antara satu dan lainnya. Selanjutnya Xiao Yan harus berhadapan dengan 9 pil lightning dan secara umum kerumitan dari memurnikan ramuan ini benar-benar tinggi. Selain itu waktu juga benar-benar akan menjadi faktor penentu dalam proses pemurnian. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini Xiao Yan terus-menerus berfokus pada proses pemurnian. Sementara itu di sisi lain di platform yang tinggi Su Mei sedang berbincang-bincang dengan Li Songsan dan yang lainnya. Setelah ketiga sosok meminum pil pengusir racun api yang dimurnikan oleh Xiao Yan, racun api di tubuh mereka telah sepenuhnya dihilangkan. Li Songsan pada saat ini bertanya kepada Su Mei apa yang selanjutnya harus mereka lakukan. Dirinya khawatir permasalahan ini akan menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Orang ini tidak hanya memiliki api abadi tetapi juga memiliki 10 api iblis. Namun meskipun begitu kekuatan orang ini masih sebatas dogat bintang 5. Tampaknya pertama-tama mereka harus fokus terlebih dahulu pada proses persuasi. Jika bocah ini tidak mau maka terpaksa mereka harus menghabisinya. Menanggapi hal tersebut Su Mei pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mulai berbicara. Sosoknya berkata apakah mereka tahu apa yang diinginkan bocah tersebut dari pil untuk memperbaiki tubuh? Semua orang pada saat ini menggelengkan kepalanya sementara Su Mei lanjut mulai menjelaskan. Su Mei berkata bahwa dirinya juga sejujurnya tidak tahu tetapi dirinya telah mengirim seseorang untuk memeriksa semua ini. Dikabarkan ada seorang pria yang memasuki istana ramuan bersama denganannya. Namun pria ini tidak terluka oleh karena itu dirinya pada saat ini sedang mencari tahu siapakah sosok yang sedang ingin dipulihkan. Dengan banyaknya obat yang diminta oleh Xiao Yan tentu saja hal tersebut menunjukkan orang ini memiliki luka parah dan kekuatan fisiknya sangat kuat. Selain itu tidak mungkin juga Xiao Yan tidak menyadari bahwa jantung api yang baru saja dirinya ekspos akan menarik banyak alkemis. Dirinya pada saat ini benar-benar bertanya-tanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan ini. Mungkin saja dirinya mengekspos 2 jantung api untuk memberitahu kepada semua orang agar mereka jangan berani mendekati Xiao Yan. Dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan, hal itu juga menimbulkan fakta bahwa Xiao Yan tidak takut kepada siapapun. Tampaknya semua ini juga telah diperhitungkan oleh Xiao Yan, oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar tidak boleh gegabah dalam melakukan tindakan berikutnya. Mendengar hal tersebut Li Songsan pada saat ini segera kembali bergumam bahwa jika mereka tidak menghabisinya dari manakah mereka akan dapat menemukan 30 miliar origin Qi. Semua orang seketika terdiam sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Li Songsan. Sementara itu Su Mei segera berkata agar mereka semua jangan khawatir. Hal ini tidak akan berdampak buruk bagi mereka setelah Xiao Yan mengungkapkan jantung api.
pada saat ini mungkin bukan hanya mereka yang ingin mengambil tindakan terhadap Xiao Yan, tampaknya akan ada banyak alkemis yang akan menghabisi Xiao Yan karena menginginkan jantung api. Oleh karena itu mereka hanya perlu menunggu dan melihat apa yang terjadi. Mereka akan segera mengambil tindakan pada saat-saat kritis untuk mendapatkan keuntungan. Semua orang pada saat ini hanya bisa mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Sumei. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini melakukan proses pemurnian dengan lancar. 10 api iblis pada saat ini dapat memurnikan ramuan obat bersama-sama. Setiap nyala api dari 10 api iblis pada saat ini dikontrol secara mandiri. Dengan begitu hal ini tidak akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual Xiao Yan. Selain itu dengan hal ini Xiao Yan juga dapat memurnikan bahan obat 10 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan orang lain. Xiao Yan terus-menerus menggunakan 10 api iblis untuk menggabungkan bahan obat satu sama lain. Dalam proses ini kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada saat ini sedikit meningkat. Namun masih sulit bagi Xiao Yan untuk bisa membuat terobosan dalam kekuatan spiritualnya. Waktu pun terus berlalu dan bersamaan dengan ketujuh orang yang tersisa di pilar selesai memurnikan bahan obat, Xiao Yan pada saat ini telah memasuki proses penggabungan. Cairan yang seukuran manusia pada saat ini benar-benar telah terbentuk dan melayang di hadapan Xiao Yan. Ini adalah cairan obat yang paling banyak yang pernah dibentuk oleh Xiao Yan. Melihat cairan obat yang begitu agung tergantung di hadapannya, Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Di bawah kendali apinya suhu seketika meningkat dan cairan obat secara bertahap mulai memanas dan mendidih. Sementara 7 sosok yang tersisa masih memadukan bahan obat yang dimurnikan Xiao Yan pada akhirnya sudah mencapai proses akhir dari pemurnian. Xiao Yan pada saat ini hanya tinggal menjalani langkah pembentukan pil. Tanpa terasa Xiao Yan telah menghabiskan waktu 10 tahun untuk bisa sampai ke tahap ini. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa proses terakhir ini juga akan membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Selain itu masih akan ada 9 pil lightning yang benar-benar membuat Xiao Yan merasakan banyak tekanan. Pemurnian Xiao Yan yang cepat ini juga benar-benar telah mengejutkan semua orang yang hadir. Bola cairan besar di hadapan Xiao Yan juga pada saat ini mulai mengembun dan terus-menerus menjadi semakin kecil. Langkah ini tampak terlihat sederhana dengan Xiao Yan yang menghabiskan waktu sekitar 5 tahun. Cairan obat di dalam nyala api pada akhirnya segera berubah menjadi seukuran ibu jari memperlihatkan pil muda yang masih tidak beraturan. Masih ada waktu 5 tahun yang tersisa sebelum akhir dari kompetisi dan waktu benar-benar hampir habis. Peluang keberhasilan bagi 7 orang yang tersisa benar-benar sangat tipis. Tampaknya di dalam kompetisi ini hanya Xiao Yan lah yang akan menjadi satu-satunya harapan yang berhasil memurnikan ramuan. Xiao Yan pun terus fokus meninggalkan semua orang dan melanjutkan proses pemadatan pil. Sementara itu ketujuh sosok yang tersisa pada saat ini mati-matian memurnikan pil dengan seluruh kekuatannya. Xiao Yan juga pada saat ini masih mengerutkan kening karena menjelang akhir. Xiao Yan pada saat ini harus semakin berhati-hati dan tidak boleh terburu-buru. Beberapa tahun pada akhirnya segera berlalu dan di atas kepala Xiao Yan pil lightning pada akhirnya muncul. Melihat sekeliling semua orang juga pada saat ini sudah mencapai tahap untuk pembentukan pil muda. Namun tampaknya waktu yang diberikan kepada mereka hampir habis dan tidak mungkin bagi pil lightning untuk muncul. Dengan begitu maka kemurnian mereka dapat dikatakan tidak akan berhasil. Begitu awan petir muncul di atas kepala Xiao Yan, keheningan dari platform juga pada saat ini kembali pecah. Kebisingan pada saat ini menyebar dengan semua orang yang memiliki mata berbinar. Sudah sangat jelas dapat terlihat bahwa di dalam kompetisi terakhir ini hanya ada 1 dari 8 orang yang dapat memurnikan pil pengumpul jiwa 9 bukaan. Semua orang pada saat ini benar-benar tidak meragukan bahwa Xiao Yan lah yang akan keluar menjadi juara dari kompetisi makan kerupuk sekaleng.